warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Ibu Junadra SPDI MSI Kasih Pengembangan SDM Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Boleh diceritakan dari awal profil daripada seorang Junadra SPDI MSI. Dulu SD-nya di mana? SMP di mana? Saya tahu ya. Supaya anak dari Pak Menak dulu, Pak Sofian ya. Coba diceritakan dulu. Kalau saya sih SD-nya di Bengkalis. Bengkalis ya. Bengkalis. Bapak ada yang keturunan Jawa dah? Ya. Dari- Orang tua bapak Jawa, Jawa, ibu Melayu. Melayu. Jawa Melayu Jamel ya kan. Lanjut. SD di Bengkalis, sama SD sekolah di Pekanbaru. Sekolah pesantren Darul Hikmah. Darul Hikmah sampai Unri. Ya, Saya dulu kuliah di samping situ nah, juga. di Darul Hikmah selama 6 tahun. Setelah itu kuliah S1 di UIN. Di UIN. Ya. Jurusan apa? Jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Alumni tahun 2001. Tamat. Enggak, 2006. tamatnya. Nah, Alhamdulillah. tahun 2001. Saya masuk 2004. Lanjut S2-nya S2 Unri. Unri ya. Bidang Ilmu politik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang menjadi Kasih Pengembangan SDM. Alhamdulillah Kak, saya tadi malam dapat video inspiratif dari Pak Muzani tentang aduk kerupuk, dan saya ini termasuk mencari sesuatu yang unik Kak, content creator-nya, dan kerupuknya ini kerupuk durian. Nah, oh ya Kak, alhamdulillah sekarang saya bersama pembuat ya. Boleh dari mana sebelum ide daripada kerupuk ini dulu? Idenya ya. Ide awalnya nih sebenarnya keinginan awal mau bikin kerupuknya udah sejak tahun 2019. Udah lama dah. Nah, tahun 2019 itu sering pelatihan nih, sering pelatihan sama kawan-kawan Pok Darwis, pelaku pariwisata. Pok Darwis singkatan dari apa? Kelompok Sadar Wisata. Kelompok Sadar Wisata. Jadi kalau pas break kita kan sering makan sama-sama, terus diskusi, bincang-bincang untuk pariwisata. Terus mau menawarkan ke kawan-kawan gimana kalau kita itu mau bikin, kita punya kekuatan, kampung durian kita banyak, panjang, dan sudah terkenal di mana-mana posisinya. Kampung Agam. Kampung Agam itu kan. Tak jauh dari kantor ya kan? Tak jauh dari kantor. Istilahnya durian gitulah. Durian gitulah ya. Jadi kalau tamu datang, durian kita nih ya. Udah gitu bincang-bincang gimana kira-kira kalau kita tuh menghasilkan di kampung kita tuh tidak sekedar hanya duriannya aja yang kita jual. Kita harus menghidangkan turunan-turunan dari durian itu. Seperti kami sudah mulai sering bincang itu, dari dia bungonya nak dijadikan aku. Dari bunga durian ya, bungo durian tuh. Dari bijinya, dari durian yang tawon, durian yang tak mungkin dijual, mau kita olah jadi apa gitu kan. Sering-sering bincang tapi belum pernah ada kata putus, kata sepakat, habis bincang habis. Dan itu menjadi beban mungkin terkesan seperti ambisinya belum sampai. Dari tahun ke tahun lewat musim dian. Setelah lewat musim dian ada rasa kesal, belum buat. Jadi tahun ini bertunggu-tunggu juga nih, tahun ini dari bunga, rupanya terlewat bunga. Terlewat ya. Nah, terlewat bunga, tak sadar ketemu dian dah berputih. Pas lagi dian dah mulai tumbuh, ini saya pikir ini jangan sampai hilang lagi kesempatannya. Jadi saya coba bincang ke kawan-kawan yang punya kebun dian. Semuanya pada sepakat, tapi belum ada tindakan. Jadi saya pikir saya coba dulu, nanti kalau misalnya ada perkumpulan teman-teman, kita bisa udah ini sudah saya tes
Contohnya pas saya rebus dulu, saya pakai kapur dulu, macam-macam teknik. Akhirnya ketemulah saya teknik ini yang bisa kita bagikan ke teman-teman yang lain. Kak, tadi kan saya udah diskusi dengan Pak Kabit ya, dengan Bapak tadi. Kata saya pupuk durian nih dia apa kan direbus ya Pak, pupuknya tuh enggak ya, gimana proses awalannya nih? Proses awalnya ini saya ini kan sebelum saya coba kan saya tengok-tengok dulu, tengok-tengok, baca-baca, tengok-tengok di internet, di YouTube, macam-macam opsi mereka bikin. Ada yang direbus, ada yang langsung. Jadi saya lebih memilih yang ini langsung. Karena apa? Dibersihkan dulu ya. Ya, pasti. Otomatis dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan kulitnya dibuka, baru diparut, baru digoreng. Kenapa saya memilihnya lebih nggak perlu direbus? Karena saya sudah coba yang direbus, dia bentuknya agak keruh. Kalau direbus, ada keruh tidak? Kita parut, dia tetap bisa diparut, tapi yang bentuknya keruh. Bentuknya kalau penampilan itu agak kurang menarik. Terus kalau kita hitung kosnya, kalau udah direbus berarti kan satu sesi berarti merebus, gasnya kena. Iya. Tetap ekonomis ya ibu ya. Mak ya. Setelah dipertimbangkan, inilah yang kos yang sangat minimalis. Dan karena kan kita kan capek-capek buat kalau kita tak ada untung kan. Iya, tetap ya Kak ya. Tetap, iya. Kak, saya kan udah merasakan tadi kan bagaimana animo masyarakat ketika ada kerupuk yang dari buah durian ya. Nah, kalau animo masyarakat alhamdulillah banyak yang repeat order. Kalau udah order nanti ada repeat order sampai sekarang ini kewalahan. Alhamdulillah Saya berharap masyarakat yang punya kebun durian ataupun punya keinginan bergabung, kita buat kelompok untuk buat keripik durian. Saya berharap itu. Target saya itu bukan bukan saya yang punya perusahaan, tapi kalau saya punya why not? Kenapa tidak ya kan? Tapi cuma saya berharap nanti satu kampung Agam ini semuanya punya, di setiap gerainya dia punya keripik ini dan dari masing-masing orang. Tapi cuma kita bisa punya standar rasa nanti. Ada standar rasa tersendiri ya. Nanti kita kasih standar rasanya. Tapi cuma datang aja, kalau mau belajar datang aja, akan kita latih. Karena kita ruangan di Dinas Pariwisata ini banyak dan fasilitas akan kita siapkan, kompor. Datang aja kalau mau. Yang wawancara boleh ikut ya? Boleh. Boleh ya kan ya. Oh ya kelupuk tadi. Buahnya itu cari di mana? Beli atau gimana? Kalau buah, karena kan kita kan bertahun-tahun kita nampak. Iya. Ada gerai durian, biji belepak, betul. Itu kan salah satu hal yang kurang cantik ditengok. Al-mubazirun. Tak bersih lah ya. Jadi kita cukup ambil aja. Mungkin saat ini masih kita ngambil. Mungkin besok kalau udah tahu biji itu berharga, mungkin mereka juga kasih harga. Iya, kasih harga. Dan kita punya syarat. Ada rupa, ada harga. Syaratnya gimana tuh? Kalau misalnya gerai-gerai durian dah nak mulai kasih harga, berarti kita punya kualitas supernya dan minta dipisahkan antara biji dan ini jangan sampai bergabung dan durian dalam keadaan bersih. Mungkin kita bisa itu. Tapi untuk sekarang kalau kita mau buat sekarang belum ada ini, dan mereka bahkan yang gerai-gerai itu kooperatif. Nanti Bu, kalau saya letak keranjang di mereka, letak keranjang di gerai-gerai, ada solusi keranjang saya letak gerai-gerai. Jam 6 saya berangkat sama keluarga cari sambil jalan-jalan pagi. Inspiratif. Kalau dapat kita ayo sama-sama kita buat yang kayak gini. Berarti seorang Najrah tidak menutupi diri hanya ini usaha aku lo yang punya, tidak semua orang pun boleh mengusahakan yang sama ya. Kalau mau ikut ayo, kalau mau gabung ataupun mau buat sendiri, coba buat sendiri saya ajarkan. Kalau mau gabung ayo kita bikin kelompok-kelompoknya. Oh ya, tadi kita pas nelpon tadi kan ada diskusi sedikit. Adakah ada rencana membuat pelatihan ini untuk ini? Kalau pelatihan bukan hanya ini kalau target saya. Mudah-mudahan keadaan normal, tidak ada corona. Alhamdulillah corona ini akibat semua ya. Mudah-mudahan kita bisa
membuat program untuk pelatihan ekonomi kreatif, insya Allah. Jadi pemirsa nih penasaran nih dengan kerupuk kakak nih. Kalau satu bungkus nih berapa harga ya? Kalau untuk saat ini, Jadi saat ini. harga promo itu masih 8.000. Masih. Jadi kawan saya yang ada di Riau nih Pak, karena udah ditekan sama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau Pak Rodiron. Jadi kawan-kawan saya pertama untuk di Kecamatan Mempura, Kecamatan Siak dan di Kabupaten Siak harganya murah loh. Untuk promo masih 8.000 ya, 8.000. Dan ini nih sesuatu yang ide kreatif yang unik sesuai bidang kakak, ide kreatif dari itu. Ya. Apa sih mimpi seorang Nadra untuk ekonomi kreatif ini? Oh, kalau saya mimpinya nanti akan ada terwujud, apakah itu gerai, apakah itu semacamnya lah. Ya, Untuk- dari durian dulu, dari durian Oh, apa durian. keinginan dari Kalau durian masih, kalau durian banyak dari sih. impiannya apa dulu? Kalau durian itu targetnya banyak kalau menurut saya. Kita target saya itu dari kebunnya, berawal dari kebun bisa kita manfaatkan untuk pariwisata. Sejenis homestay gitu ya? Apa Oh, jenis enggak. apa? Agrikultura? Nah Jenis apa? ini kita kalau target, Kalau ya, target, kita ya. bisa apa enggak itu kan Iya. kita harus bercita-cita Iya, ya. bercita-cita ha. Targetnya itu kebun itu kita bikin semalam di kebun durian. Semalam Nah, di kebun durian sangat target- menarik ya kan? Mudah-mudahan ada Ah. yang mudah-mudahan Allah mendengar. Doakan saya buat konten itu kak. Iya. Teman-teman yang punya kebun durian tertarik kita bikin program semalam di kebun durian kah, gitu kan. Sambil menikmati buah durian ya pasti ya. Berarti kan kita pakai paket tuh. Nah, terus target lagi otomatis kita punya oleh-oleh yang macam-macam jenis Olahan durian olahan durian. seperti gerai-gerai gitu. Boleh gerai, boleh Hmm. apa, pokoknya macam-macam. Kalau memang kita pengen, berarti kan kita susun dari sekarang. Dan ini sebenarnya sudah terlambat. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Dari kayak yang tadi kita cerita, dari putihnya, dari kulitnya, dari batang dan semuanya, insya Allah tuh bisa menjadi inspirasi ya, itu dijadikan kreatif ya. Insya Allah. Jadi kalau Nadra melihat sendiri, bagaimana kemampuan daripada potensi milenial nih? Kan udah ditunjukkan sama Nadra nih, berkreatif menggunakan biji durian nih. Kalau Nadra melihat gimana? Kalau saya melihat, kalau ada kemauan pasti kan jadi. Subhanallah, manjada-wajada ya. Kalau mereka mau pasti bisa. Ini dream will do. Apa yang diinginkan pasti akan dilaksanakan kalau kita melaksanakannya. Jadi saya ini merinding nih ketika para pelaku UMKM, ibu-ibu yang kreatif nanti dibimbing langsung dengan Nadra, sangat terbuka gitu ya, untuk nggak membuat apa-apa. ini ya. Ditunggu karena memang kita juga akan mendukung program UMKM. pemerintah Iya. untuk menciptakan 1000 UMKM. Jadi memang kita sebagai stakeholdernya sudah waktunya lah kita untuk mulai bergerak untuk karena kan kita ending terakhirnya kita itu untuk membangun supaya masyarakat itu ekonomi mandiri. Kita kembali di sini, saya sudah melihat kerupuk durian. Boleh diterangkan mengenai teksturnya dulu Kak? Teksturnya lihat. Kerupuk durian ini Dekat kan? Bentar ya. yang besar ini lagi dikecil yang kecil ini yang ini yang cantik dia tipis kalau digigit rangup ataupun renyah rasanya lemak bahasa Melayunya rasanya lemak kalau dimakan buat ketagihan. Coba makan buaya-buaya ya. Oke. Saya coba Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan merasakan sensasi daripada kerupuk durian. Alhamdulillah, insyaallah kerupuk ini viral karena dibuat dengan sesuatu yang unik. Saya coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buah duriannya tuh Kak
tak terasa. Lebih enak dengan kerupuk, jujur Kak, lebih enak daripada kerupuk ubi yang biasa jual. Renyahnya masuk, kan apa tadi, motivasi untuk para milenial agar berani berproses kreatif. Pesan pemuda. Kalau pesan untuk pemuda, khususnya untuk memajukan pariwisata ini, saya pesan sudah saatnya kita yang mengambil peran. Karena apa? Kota Siak adalah dikenal dengan kota wisata. Maka kita harus mempersiapkan diri, apalagi objek-objek wisata ataupun apalagi pendukung-pendukung pariwisata yang harus kita sajikan untuk para wisatawan. Jadi para pemuda Siak, ayo kita mulai untuk memainkan peran di sini. Terima kasih wawancara singkat ini Pak, dan dikasih kesempatan untuk bisa bersilaturahmi di Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, dan semoga kerupuk Mbak nih banyak dinikmati oleh masyarakat. Demikianlah wawancara singkat kami dengan Mbak Zunadra SPD MSI, kasih ekstrak di Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.